Apa saja sih yang dialami tubuh ketika kita berpuasa? Momen yang sangat tepat ketika berpuasa ini adalah untuk mendetoks. Bahasa Oh, ininya mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Berbukalah dengan yang manis, itu bukan manis, itu tadi kita harus garis bawahi, bukan manis dari gula yang diolah, tapi adalah gula yang Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. hai Sobat Sehat, Wong Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Dinkesta Menyapa. Menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan. Wong Tulungagung, sehat pasti bisa. Ya, kali ini di podcast yang ke-8 bersama saya Satya Nurafifta Destiana, kita akan membahas berbagai macam problem yang sering terjadi pada bulan Ramadan ini. Apa saja sih? Mari kita kupas tuntas pada siang kali ini selama 60 menit ke depan. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber dokter cantik. Beliau adalah Dr. Emi Ana Wijayanti, dokter dari UPT Puskesmas Simo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Baik, Luar sehat. biasa. Masih berpuasa dokter? Alhamdulillah. Oh ya. Kali ini kita akan membahas banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada saat puasa ya dokter. Oh ya, jangan lupa teman-teman nanti kalian semua bisa gabung sama kami, mau tanya-tanya atau sharing apapun ke live Instagram @dinkesta ya. Baik, dokter, apa saja sih yang dialami tubuh ketika kita berpuasa? Ya, jadi ketika kita berpuasa itu otomatis akan terjadi berbagai perubahan ya di dalam tubuh kita, selain secara pola hidup ya, yang dari pola makan, kemudian pola tidur, pola ini apa namanya, kebiasaan olahraga juga yang biasanya rutin, terus kita harus ngatur ya. Terus kemudian secara fisiologi, secara balance cairan juga itu akan berubah. Jadi biasanya pada hari pertama sampai kedua itu kita akan merasakan rasa yang apa ya, lapar banget gitu ya. Lapar banget ya. Mengelih gitu. Lemes besti. Nah, itu ya. Itu biasanya pada jam-jam pertama mungkin masih bisa kita toleransi toleransi masih bisa ya, dokter, ya. kita beraktivitas seperti biasa seperti itu. Kemudian tidak pada beberapa orang ya tidak begitu banyak perubahan. Kemudian pada biasanya jam-jam kelima keenam itu tergantung kadar gula di dalam darah juga ya. Oh, jadi masing-masing orang nggak sama ya dokter? Kemudian akan timbul proses ketosis, di mana pemecahan cadangan lemak yang biasanya kita simpan ya. Kita kan tubuh itu setiap orang itu unik. Ada yang suka nyimpan lemak di mana? Oh gitu. Karena saking iritnya. Oh, gitu. Jadi kesempatan sebenarnya dengan berpuasa ini untuk memecah cadangan lemak itu. Gitu. Nah, kemudian setelah 6 jam ya biasanya setelah berpuasa nanti kita akan merasakan apa ya, selain lemas juga mengaruh ke emosi juga. Ya. Jadi mulai ada perasaan kesel, frustasi. Iya. Mudah emosi ya dokter. Emosi karena juga ini apa, asupan glukosa ke otak terutama itu juga mulai berkurang. Nah, disinilah sebenarnya ujiannya berpuasa, yaitu selain untuk menahan nafsu makan, itu juga untuk menahan nafsu marah. Nah, ini di sini paling sulit ini dokter, menahan amarah itu paling sulit ya. Betul. Ya. Kemudian ya. Nanti pada hari-hari berikutnya sudah biasa, nanti akan mulai beradaptasi pada setengah hari, mungkin hari ke-15 sampai ke-30 sudah terbiasa tubuh. Nah, itulah kebesaran yang di atas ya untuk menciptakan tubuh kita yang biasanya mungkin kita
makan sembarangan. Nah, ini sebenarnya momen yang sangat tepat ketika berpuasa ini adalah untuk mendetoks. Bahasa ininya mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Jadi memang tubuh kita itu berproses ya dokter. Pantesan saya itu kalau hari pertama itu kok lemes banget, loyo banget. Mungkin dia masih beradaptasi gitu ya dokter ya. Betul. Jadi nanti kalau sudah hari ke-3, 4, 5 dia sudah mulai nyaman, enak, mulai terbiasa seperti itu ya dokter. Betul. Oh iya. Ketika kita berbuka puasa nih, apa memang dianjurkan untuk makan makanan manis terlebih dahulu dokter? Ini saya boleh ketawa dulu Ya ya. benar gimana dokter? Ya benar gimana? Jadi begini sebenarnya, kalau di di sini slogan-slogan aja sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat bukan dari makanan manis sebenarnya, ya. Jadi selama kita berpuasa, nah itu kan kalau kita bisa lihat di televisi itu kan berbukalah dengan yang manis, itu sebenarnya iklan. Maksudnya Padahal dengan yang manis itu. Iya. Jadi dari dari sunnah Rasul juga disyaratkannya sebenarnya bukan manis yang dari gula, karena gula itu sebenarnya adalah sukrosa murni, itu adalah gula yang di refine, gula olahan. Jadi yang disarankan adalah sebenarnya adalah gula yang dari misalnya buah kurma, terus buah segar. Nah itu mau dikonsumsi dalam bentuk mungkin jus atau buah segar itu lebih baik gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau nanti kita itu mengkonsumsi ketika berbuka puasa pengen yang manis-manis mungkin dari sirup lah ya. Iya. Nah, sirup atau itu SOYN apa yang pinggir-pinggir jalan yang enak-enak itu loh dokter. Itu gimana? Itu nanti akan muncul perasaan sesaat aja, kita itu memuaskan ini sesaat, memuaskan nggak hilang-hilang hausnya gitu, malah ya, justru akan semakin haus. Bagaimana dengan minuman yang es seperti itu? Nah, sebenarnya yang disarankan adalah minuman yang sesuai dengan suhu ruangan atau suhu tubuh, karena ketika nanti kita minum minuman yang es ya, itu nanti tubuh akan butuh energi lagi untuk memecah mengubah itu suhu minuman itu tadi dari yang minus kemudian untuk kita disamakan dengan ini. Padahal tubuh sudah mengalami seharian menghemat energi ketika berpuasa itu. Oh iya dokter. Padahal itu kalau hawanya cuaca seperti ini itu loh dokter, enaknya itu sudah kebayang-bayang es teh seger manis gitu. Berarti itu sebenarnya sudah salah ya dokter, salah dan kaprah. Iya, berbukalah dengan yang manis itu bukan manis itu tadi, kita harus garis bawahi, bukan manis dari gula yang diolah, tapi adalah gula yang alami, dari yang di atas sudah diciptakan buah-buahan. Jadi begitu ya, ini yang harus kita luruskan. Jadi sebenarnya ketika berbuka, apalagi ini kita jangan menuruti hawa nafsu untuk aku nanti pengen bukanya ini apa itu tadi SOYN terus itu. Jus buah-buah. Sebenarnya kalau jus buah itu sebenarnya bagus, tapi ya itu gulanya jangan ditambahi gula ya, karena buah sendiri sudah mengandung gula yang kompleks itu tadi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mengembalikan energi ketika kita seharian berpuasa. Gitu. Untuk porsinya apa ada aturannya dokter? Seberapa gitu baiknya kita untuk berbuka? Apa minumnya seberapa? Itu apa ada dokter? Nah, jadi yang pertama ketika kita berbuka itu langkah pertama adalah kita kan setelah berpuasa itu kan menahan makan dan juga menahan minum ya, nah, otomatis akan mengalami menahan amarah dokter. Ya itu amarah juga. Itu nanti kita akan mengalami dehidrasi. Jadi langkah pertama sebenarnya adalah minum dulu, ya minum yang seberapa? Air putih apa? Air putih, air mineral saja dulu dengan suhu yang sama kayak tubuh kita tadi sama seperti tubuh kita, air mineral dengan pelan-pelan saja dulu. Kenapa pelan-pelan?
pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu banyak gitu. Haus rasanya pengen minum 1 liter gitu, jangan karena organ tubuh kita juga punya kapasitas. Dan setelah seharian berpuasa itu kan dia nanti kaget kalau langsung dikasih minum yang terlalu banyak, juga harus pelan-pelan. Jadi air putih dulu ya dokter, sedikit-sedikit, terus habis itu baru boleh manis tadi. Iya, manis dari buah-buahan, buah atau kurma yang disarankan itu. Nah setelah itu barulah kita sholat maghrib dulu. Oh gitu. Untuk memberi waktu kepada tubuh setelah ini ini jangan kita langsung pengen comot ini itu. Luar biasa. Tapi kalau sebelum berbuka itu memang godaannya banyak loh dokter. Iya. Jadi kalau pengen ada apa gitu, pengen gitu. Jadi itu harusnya ditahan ya dokter iya, ya. Betul. Apalagi ketika kita tengah-tengahnya mungkin jam beduk gitu ya. Aku nanti bukanya pengen ini, pengen itu. Iya. Seperti itu akan menyebabkan balas dendam. Nah, sebenarnya yang bikin ini tadi sesuai tema ya, kita itu kenapa berpuasa malah tambah gemuk itu ya itu karena balas dendamnya itu. Puasanya sendiri sudah bagus karena kita mendetoks dengan berpuasa, tapi balas dendamnya ini yang tidak baik yang bikin kita tambah. Ada yang bisiki tuh dokter, itu kayaknya enak deh, Apalagi medsos ya, terus lihat-lihat radio itu kan iya. iklan-iklan. Nah itu tadi jargon berbukalah dengan yang manis. Nah, ini di otak kita sudah, manisnya itu adalah sirup itu tadi apa sirup? Nah itu betapa ininya pengaruh jargon iklan itu yang menyebabkan kita jadi tergiur ya dokter, pingin sekali. Habis gitu kita boleh ya dokter langsung makan dengan porsi gimana dokter baiknya? Nah jadi kalau untuk porsi makan sebenarnya teman-teman bisa buka di ini di medsos di Google itu ya. Googling aja isi piringku. Nah itu pasti sudah pada kenal ya, sudah pada jadi tahu. Ikuti aja ya sesuai itu ya porsinya. Nah dokter. itu nanti kalau ada gambarnya ya, boleh nggak sih? Jadi di isi piringku itu sudah disusun oleh Kemenkes juga ya. Ya. Nah ini para ahli gizi sudah pada tahu ya. Jadi piring itu kan biasanya bulat, dibagi setengah. Nah, setengah dari itu ada makanan pokok, bisa dari nasi. Dari tepung, dari kentang, dari mungkin biji gandum, jagung dan lain-lain ya. Nggak hanya nasi ya, tapi kalau orang Indonesia biasanya nasi lah gitu ya. Kalau belum makan nasi itu namanya belum makan katanya. Nah itu terus ada sayuran juga, itu seberapa banyak di situ. Kemudian buah-buahan, lauk pauk juga. Jadi itu juga setiap hari kita harus bervariasi, tidak boleh misal senang melulu kangkung toh gitu. Asal-asal kangkung. Ini betul-betul bisa ditayangkan ya. Nah itu juga. Ini makanan yang harusnya kita konsumsi. Oh iya, seperti itu ya dokter. Untuk sayuran juga dan buah-buahan semakin berwarna, bervariasi itu semakin baik karena selain dia mengandung serat, air, juga mengandung zat-zat antioksidan, antosianin seperti itu. Kemudian untuk lauk pauk juga, jadi entah itu dari nabati, hewani sama baiknya sih. Kemudian juga itu tadi sudah kita bahas juga minum air minimal 8 gelas sehari. Oh iya. Kalau berpuasa gimana dokter? Kalau 8 gelas sehari itu baiknya pasti berarti kan dibagi ketika mulai buka puasa itu tadi ya 1 gelas, kemudian di tengah-tengah, kemudian pas sahurnya juga seperti itu. Dan ini juga cuci tangan pakai sabun sebelumnya ya. Jelas dokter. Kemudian ada aktivitas fisik 30 menit per hari, ini nanti ada dibahas di yang selanjutnya ya. Jadi tetap walaupun kita puasa juga tetap harus olahraga. Oh iya dokter. Lalu gimana caranya sih dokter? Kenapa kebanyakan orang yang berpuasa itu
kok nggak malah berat badannya turun, tapi kok malah berat badannya geser-geser kanan kanan seperti itu. Gimana itu dokter? Nah itu tadi kembali ke mindsetnya. Jadi ketika puasa itu sebenarnya puasanya nggak salah loh, puasanya itu baik karena dia selain mendetoks itu juga ada proses pengembalian metabolisme tubuh kita ya. Nah yang salah itu adalah ketika kita itu tadi balas dendam ingin makan ini makan ini iya, makan ini waktu ketika berbuka tadi ya, iya betul. berbuka puasa aku pengen ini pengen itu. Nah seperti itu. Jadi sama aja ya, seharian dia berpuasa, tapi ketika berbuka dia membalas dendam dengan makan beraneka ragam seperti itu dengan porsi besar, otomatis nanti berat badannya jadi bukannya turun malah bisa naik. Dan itu juga biasanya ketika kita lapar gitu ya, itu kan pengennya makan ini itu, ini itu, dengan mungkin proses masak juga yang ya berminyak, berlemak dan lain-lain itu juga. Karena beda proses masak itu juga berpengaruh ke beda kalori yang dihasilkan ketika makanan itu dimakan. Seperti itu. Baiknya apa sih dokter? Dikukus apa di eseng apa di apa ya baiknya supaya kita berat badannya itu bisa stabil gitu dokter. Bagi tips dong, panjenengan ini berat badannya kan langsing gitu loh dokter. Sama kayak saya. Saya dulu juga sudah sempat gemuk ya. Jadi terus sudah mulai ada keluhan juga. Jadi ada keluhan mulai kesemutan, terus ngantuk, ngos-ngosan seperti dokter itu. juga bisa kesemutan ya dokter? Oh bisa. Nah itulah dokter juga manusia ya. Kadang kita kelelahan itu makannya juga ngawur. Jadi sebenarnya sudah merupakan ini juga ya pandemi. Jadi bukan hanya COVID yang pandemi, bahwa ternyata obesitas itu adalah juga pandemi. Nah sekarang muncul juga sedang naik daun yang namanya penyakit PTM ya, penyakit tidak menular. Nah, itu juga biang keroknya katanya adalah dengan pola makan yang tidak sehat. Oh seperti itu. Ya dokter, berarti mending kita menghindari untuk minyak-minyak itu. Nah apalagi sekarang minyak juga harganya sedang Dikukus saja ya dokter ya, dikukus saja ya. Mungkin lebih baik dikukus, ditumis gitu. Iya seperti itu. Untuk orang-orang yang program menurunkan berat badan dokter, kira-kira berpuasa ini bisa membantu gitu apa enggak sih dokter? Nah, ya justru harusnya ya. Harusnya membantu ya dokter. Harusnya. Kalau kita melakukan puasanya itu dengan benar, dengan benar dan ketika berbuka dan sahurnya itu juga benar. Nah itu harusnya membantu. Apalagi ada proses itu tadi ketosis. Jadi ketika cadangan lemak kita dipecah, ketika sudah tidak ada, kita tidak memberi makan ya ke tubuh waktu berpuasa itu nanti akan memecah cadangan lemak. Nah harusnya sih jadi lebih slim lah paling enggak. Itu kalau ketika malah berpuasa terus timbangannya geser ke kanan, berat badannya jadi nambah, nah itu pasti ada yang salah. Oh gitu ya. Itu yang kita harus cari. Ya dokter betul. Ya. Jangan gara-gara puasa, gara-gara COVID dulu aku makannya jadi begini. Iya dokter. Kemudian ada mitos nih katanya kalau makan terlalu cepat itu bisa membuat tubuh gemuk. Benar apa enggak sih dokter? Ya, jadi sebenarnya makan terlalu cepat itu juga tidak baik ya. Nah, karena ketika kita makan terlalu cepat ini ada hubungannya juga dengan mungkin pada saat kita lapar banget gitu ya. Nah, terus mungkin saat tergesa-gesa juga, terus alhasil makannya jadi ngawur, terus akhirnya cepet-cepet gitu ya. Nah itu ketika makannya itu cepet-cepet, otomatis kita ngunyahnya itu tidak halus, nggak maksimal ya tidak dokter maksimal. ya. Iya. Nanti akan memperberat kerja dari lambung dan usus untuk mencerna makanan seperti itu. Nah itu ya bukan mitos, memang ya fakta bahwa kalau kita makan terlalu cepat
akan menyebabkan itu tadi penyerapan makanan juga tidak maksimal, terus pengaruh ke metabolismenya sudah bagus itu tadi malah jadi jelek lagi seperti itu. Iya dokter. Dokter selama puasa ini sudah turun berapa kilo dokter? Apa malah naik-naik? Ini saya survei sedikit dokter. Saya belum berani nimbang, nanti aja. Biar jadi surprise gitu. Jadi sebenarnya ya itu kembali ke mindset kita ketika berbuka itu jangan makan ini itu. Jadi nanti kita harus tips dari saya sih sebenarnya jangan makan ke susu itu tadi ya, jangan Kita sudah emosi gitu, dokter, lapar sekali makanya jadi buru-buru cepet-cepet gitu. Jadi kita kita pilih makanan kita kira-kira lebih baik sih makan yang clean eating, clean apa ya, maksudnya yang alami lah. Apa sih dokter contohnya itu? Clean eating. Clean eating. Apa dokter Jadi itu? jangan makan makanan yang diolah, misalnya ikan kalengan gitu. Oh, sardin gitu ya dokter ya. Gitu, terus daging kornet seperti itu jangan. Lebih baik kita makan yang benar-benar mungkin ikan yang benar-benar gitu. Ikan fresh, kemudian buah-buahan juga, buah yang benar-benar fresh. Pengaruhnya banyak ya dokter? Pengaruh, karena apa yang kita makan yang akan jadi diri kita, maksudnya yang akan kita ini ya di dalam tubuh menjadi apa yang kita makan seperti itu nanti pengaruh juga ke metabolisme. Iya dokter. Untuk olahraga gimana dokter? Waktu bulan Ramadan gini baiknya olahraganya kita gimana sih ya dokter? Tadi kan panjenengan menjelaskan katanya paling tidak aktivitas fisik selama sehari 30 menit. Lalu kalau kita berpuasa gini gimana dokter baiknya? Nah, jadi memang ketika kita berpuasa itu bukan jadi alasan untuk kita mager ya. Iya, mager. Malas gerak, iya. Habis gitu rebahan. Enaknya rebahan. Iya, tidur seharian. Mengumpulkan pahala itu dokter. Gitu. Nah, ini justru adalah kesempatan juga bagi yang ingin menurunkan berat badan tadi. Oh iya. Ketika berpuasa itu nanti ada proses ketosis itu tadi yang bisa kita push. Nah, bagaimana berolahraga ketika berpuasa itu sebenarnya dibagi ketika jam ada jam-jamnya ya. Ada saat-saat tertentu berolahraga. Yang direkomendasikan ada 3. Yang pertama yaitu ketika akan berbuka. Nah, ketika akan berbuka. Berarti kisaran jam 4 gitu dokter ya. Jangan terlalu jauh ya dokter. Jauh. Jadi mengkis iya nanti akan haus, lapar itu juga tambah. Jam berapa dokter? 4:30? Iya, mungkin 4:30 ya. Nah, itu juga disarankan olahraganya jangan terlalu yang berat-berat ya. Mungkin, contohnya dokter apa ya? Contohnya bisa bersepeda tapi juga jangan yang jauh banget gitu ya. Terus sepeda kemudian yang goweser itu sampai berapa puluh kilo, sampai ke gunung gitu nggak boleh ya dokter ya? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Nanti ada saatnya. Oh, gitu. Nah, terus kemudian yang olahraga yang disarankan lagi bisa pilates atau yoga atau jalan-jalan yang diem gitu aja. Kalau yoga kan cuma diem. Ya nggak diem loh mbak, itu lumayan menguras ini loh ya, menguras kalori. Coba yoga loh. Kalau yoga yang bener itu nanti ini kalorinya juga banyak. Itu kemudian nanti ada saat yang untuk berolahraga lagi yang baik adalah setelah berbuka. Jadi setelah berbuka setelah ya berbuka juga baik, tapi paling tidak 2-3 jam. Nah, setelah kita berbuka, sebelum berbuka itu tadi, terus kemudian kita berbuka itu nanti kan kita makan ya. Nah, berilah kesempatan tubuh untuk mencerna makanan yang kita makan tadi. Kemudian 2-3 jam itu bisa berolahraga. Jadi pas ya ketika habis sholat
traweh mungkin. Nah itu bisa olahraga Bisa, agak ya. berat boleh. Mungkin yang tadi pengen sepeda berpuluh kilo Iya. bisa. Terus mau Olahraga angkat tipis-tipis beban gitu. bisa. Oh gitu. Kemudian Iya, dokter. Oh, mau sudah bisa minum ya, olahraga. dokter? Kenapa? Sudah bisa minum ya? Iya, Kakak karena haus. sudah bisa Nah, minum, sudah bisa oke. makan seperti itu. Hmm. Kemudian ada lagi kalau mau pengen olahraga saat setelah sahur. Nah, itu tapi juga harus tidak terlalu berat ya olahraganya karena nanti sama itu tadi seperti ketika mau berbuka. Mungkin yoga atau pilates atau olahraga ringan lain. Karena nanti setelah sahur kita kan harus menghemat Iya, dokter. sampai berbuka selanjutnya. Iya, Jangan iya. sampai diforsir di situ. Iya. Oh gitu. Jadi untuk olahraga kita bisa sesaat ketika mau berbuka ya, kisaran setengah 5 sore gitu. Kemudian habis berbuka puasa bisa habis traweh. Sambil kue sambil jalan-jalan gitu bisa, boleh ya dokter? Boleh. Setelah itu sama habis sahur ya. Pagi sambil belanja ke pasar gitu ya dokter, boleh ya? Boleh. Tipis-tipis gitu. Oh iya gitu. Berarti tidak ada alasan untuk ketika berpuasa kita tidak berolahraga sama Iya, sekali ya sama dokter. sekali. Justru malah ini harus berolahraga. Yang biasanya mager, ayo kita berolahraga, galakan olahraga. iya. Tapi ya itu tadi tips-tipsnya. Olahraganya yang ringan. Ringan-ringan Itu aja, ada saatnya dokter. boleh yang agak berat setelah berbuka itu tadi. Setelah tarawih. Iya, oke. Kira-kira apa saja sih dokter manfaat dari kita berpuasa selama 1 bulan penuh ini? Untuk tubuh kita itu apa saja manfaat yang didapatkan dokter? Banyak sekali ya sebenarnya ya. Selain itu tadi untuk menurunkan berat badan atau untuk menjaga berat badan ya. Jika benar ya dokter, jika benar, nah itu, caranya dengan menurunkan catatan. berat badan ya. Jika benar ketika sahur dan berproses ya berbukanya. dokter ya. Nah itu selain itu juga untuk mencegah penyakit jantung. Oh, bisa ya dokter dengan berpuasa. Karena ada penelitiannya juga orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu ada risikonya lebih kecil untuk terkena penyakit jantung bagi orang yang biasa berpuasa. Karena kenapa? Karena pada orang yang berpuasa itu cenderung dia akan terbiasa ya untuk menjaga itu tadi, menjaga makanannya juga. Kemudian juga detox tubuh tadi ya. tubuh juga. Kemudian ada manfaatnya juga untuk mencegah penyakit diabetes karena dengan berpuasa itu nanti juga menurunkan glukosa, kadar gula di dalam darah, kemudian meningkatkan sekresi insulin seperti itu. Nah, kemudian juga ada mencegah obesitas juga ya, tapi berat badan itu tadi karena akar masalahnya adalah obesitas. Nah, kemudian juga secara spiritual akan menjadi dan mental ya akan menjadi lebih sabar, lebih tenang ya, dan mungkin merasa lebih dekat dengan yang di atas. Banyak sekali ya dokter manfaatnya banyak sekali. Betul, yang banyak jelas sekali. kita bisa mendetok tubuh kita, dimana selama 11 bulan itu kita makannya ngawur iya. itu. Jadi dalam 1 bulan tubuh kita didetok supaya kita bisa menjadi lebih sehat, seperti itu ya dokter ya. Betul. Oh ya, lalu rekomendasi untuk berpuasa bagi orang-orang yang sakit gitu gimana ya dokter? Ya, jadi sebenarnya orang yang sakit itu dalam agama juga kan disarankan supaya tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa ya. Terus kemudian nanti dia akan membayar fidyah ya. Nah itu hitungannya kalau bayar fidyah berapa saya juga kurang paham, mungkin bisa dikonsultasikan dengan yang lebih paham. Nah di sini kita bahasnya tentang orang sakit. Nah orang sakit ini juga kan macam-macam ya sakitnya. Ada yang derajatnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah kalau untuk yang sakitnya ringan atau berat kan lebih baik jangan berpuasa, tapi mungkin yang ringan terus dia pengen berpuasa ya dok, saya itu punya, mungkin ada pertanyaannya, saya itu punya sakit tapi saya stabil kok dok gitu ya, saya pengen berpuasa boleh apa enggak. Nah itu harus kita cek dulu stabilnya itu seperti apa yang disebut stabil ya. Orangnya mungkin ngomong saya stabil tapi padahal ada luka atau bagaimana. Nah itu juga harus kita nilai. Nah itu untuk menilai stabil atau tidak otomatis ya harus kita
serahkan ke ahlinya. Jadi iya. bisa kita sarankan untuk kontrol ke dokter, mungkin di puskesmas atau di praktek mandiri atau mungkin dokter spesialis tempat biasanya pasien ini kontrol. Nah itu nanti yang para dokter ini yang akan menentukan, oh ya memang pasien ini stabil dan boleh berpuasa. Nah, Seperti itu ya. nah, berpuasa itu sendiri juga untuk pasien dengan keluhan sakit itu juga ada caranya ya. Nah itu juga nanti bisa kita kita konsultasikan di puskesmas, itu ada ahli gizi ya, kita punya ahli gizi ya. Jadi nanti selain diobati untuk penyakitnya, penyakit kronis mungkin diabetes, hipertensi, juga ya itu juga dokter. bisa dikonsulkan. Sebenarnya diet yang baik untuk mereka puasa itu nanti akan pengaruh ke cara berbuka puasanya. Nah itu seperti apa itu nanti bisa dikonsulkan ke ahli gizi. Gitu. Jadi untuk Kalau orang-orang di puskesmas ya dengan ahli gizi di puskesmas, yang di rumah sakit dengan yang ahli gizi di rumah sakit. Mungkin ada dokter ahli gizi juga di SK sudah ada ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk orang-orang sakit, misal dia menderita diabetes atau hipertensi, tetap boleh berpuasa asalkan konsultasi dulu dan stabil ya dokter. Oh ya, baik, kita sekarang ke Instagram ya dokter. Coba, sudah ada pertanyaan. Nah ini dari Mbak Ella Sukoco ya. Dok, olahraga apa yang tepat untuk menurunkan lemak pada saat puasa? Kayaknya ini Mbak Ella ini gendut ini, jelas ini kelihatan dari fotonya ya dokter ya. Jangan body shaming Mbak. Jangan body shaming ya. Lemaknya yang ditanyakan. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong olahraga ini juga ada yang olahraga sampai gila-gilaan, tapi dia tidak mengatur pola makannya, nonsen saya bilang. Karena jadi nanti yang ini tidak akan bisa menurunkan berat badan. Jadi olahraga gila-gilaan tapi makannya tetap masih berlemak, yang berkarbo tinggi, kemudian yang diolah seperti itu. Nah itu juga kan ada ya sekarang yang aku olahragaku boleh lah, harus gila-gilaan tapi aku boleh makan sembarangan itu. Iya. Nanti mungkin akan turun berat badannya, tapi yang turun itu bukan lemaknya tapi adalah otot. Oh gitu. Mana mau kita maksudnya juga tidak sehat, mungkin asam urat, kolesterol dan lain-lain itu akan tinggi, gula akan tinggi. Yang kita inginkan kan turun berat badan tapi juga sehat. Oh iya. Jadi tetap harus imbang ya dokter ya. Imbang, iya, juga tetap harus mengatur pola makan. Nggak bisa olahraga saja. Kalau untuk olahraga untuk masing-masing orang itu tergantung apa ya, kita sendiri yang bisa mengukur kemampuan kita. Kita senangnya olahraga apa? Jadi mungkin yang satu senang goes, yang satu senang senam, yang satu senang yoga dan lain-lain. Monggo. Jadi tergantung suka-sukanya ya dokter ya. Baik, itu tadi ya pertanyaan dari Mbak Ella Sukoco. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Barko ya ini. Mau nanya nih dok, boleh nggak sih setelah sahur langsung tidur? Wah, enak sekali nih dokter ya. Ada yang kelupaan. Iya. Jadi ada hubungannya dengan itu tadi. Ada yang namanya sindrom GERD ya. Oh iya, GERD itu ya dokter. Gastroesophageal reflux disease. Jadi ketika kita makan kemudian tidur, nah itu nanti akan naik. Jadi ini asam lambungnya. Oh gitu. Kemudian akan pengaruh ke organ pencernaan, bisa esofagus. Itu nanti akan timbul sensasi terbakar, rasanya panas di dada, di ulu hati. Nah, iya dokter. itu terus saya tidak baik. Jadi tidak memang baik itu, ya. jadi jangan setelah sahur terus langsung tidur. Baiknya di jeda berapa? Di jeda berapa menit atau berapa jam setelah sahur dokter? Oh ya. Di jeda mungkin ya bisa 2 sampai 3 jam.
2 sampai 3 jam ya dokter. Jadi misal setelah sahur ya kita jangan langsung tidur, bisa olahraga ringan itu tadi atau mungkin mau tadarusan boleh. Oh, seperti itu, Asal dokter. jangan langsung tidur ya. Gitu. Oh iya, ada pertanyaan lagi dok. Dok, izin tanya nih, saudara saya barusan sakit emah. Bagaimana pola makan di bulan puasa agar tetap aman? Gimana untuk orang yang sakit emah dokter? Iya, jadi memang ini tadi perlunya kita mengatur makan juga ya. Iya. Selain yang berlemak, berminyak, itu juga harus menghindari yang pedas, kemudian kecut, nah seperti itu. Nah itu nanti bisa meningkatkan asam lambung. Oh, Itu iya. nanti. Jadi selain minum obat sakit mah, nanti bisa menghindari makanan yang itu tadi. Atau Jadi mungkin boleh kalau ya, kurang, dokter? iya kurang apa ya, kurang puas, nanti bisa konsultasi ke puskesmas. Ada ahli gizi itu tadi, ada diet untuk orang sakit mah, gastritis seperti apa. Jadi tetap boleh ya dokter, orang gastritis itu tetap boleh berpuasa asalkan menghindari makan makanan yang pedas, kecut seperti itu ya dokter. Betul. Ya. Kemudian, oh ini ada pertanyaan lagi dokter. Iya. Kira-kira berapa menit dok olahraga yang dianjurkan untuk bisa menurunkan berat badan di waktu puasa? Berapa menit dokter? 1 jam, 2 jam, atau berapa menit dokter? Kalau untuk ukuran menit ya, jadi sebenarnya untuk ini tidak ada patokan yang harus berapa menit. Nah, lebih baik kita itu olahraga yang ringan tapi istiqomah bilangnya. Oh, Jadi gitu. setiap hari Terus daripada menerus gitu ya, daripada dokter. kita olahraganya 1 Sekali. jam 2 jam tapi habis gitu terus besoknya enggak, terus Berhenti. seminggu gitu enggak Iya. olahraga. Oh gitu. Itu juga Itu aku kurang. banget dokter. Hari ini olahraga, nanti seminggu istirahat. Gitu, Itu seperti nanti badannya yang sudah terlatih ya. Kalau kita rasakan aja. Kita biasa olahraga setiap hari mungkin 10-20 menit atau mungkin setengah jam lah ya. Setengah jam, nanti terus habis gitu seminggu aja, nanti Iya. terus kemudian sehari atau 2 hari nggak olahraga itu nanti rasanya badan sakit semua malah. Karena saya sudah ngerasakan. Jadi, kok rasanya nggak enak ya, oh ternyata belum olahraga. Ada yang Jadi kurang suatu ya dokter? kebutuhan nanti kalau sudah biasa nanti olahraga itu ada suatu kebutuhan juga. Oke. Gitu. Dokternya ada pertanyaan lucu dokter. Saya sudah makan banyak, Oh, iya. tapi kok nggak gemuk-gemuk? Ah. Padahal kita aja pengen kurus. Itu masnya Iya. pengen gemuk ya dokter. Ini kalau dibilang lucu ya lucu tapi enggak. Kalau enggak juga enggak. Jadi memang Gimana dokter, sudah memang makan ini banyak, cita-citanya orang, hampir sebagian orang ya, sebagian besar orang pengen makan banyak tapi enggak gemuk. Iya. Nah, tapi itu juga harus hati-hati. Ada beberapa penyakit yang ketika makan banyak tapi tidak gemuk. bisa Itu jadi harus ada faktor sakit ya, dokter, ya? diperiksakan. Mungkin ada Oh, iya. hipertiroid kah atau mungkin diabetes. Nah, itu bisa. Oh, seperti itu ya dokter. Jadi orang yang kalau makannya banyak itu nggak gemuk-gemuk, pasti Bisa juga ada. dicek. Oh, Ya, bisa mungkin dicek dulu. apakah memang metabolismenya dia itu tinggi. Ya, bersyukurlah kalau metabolismenya tinggi berarti Meski bukan makan penyakit banyak ya, meski makan Tapi banyak. mungkin ya itu harus apa namanya? Waspada juga, ada beberapa penyakit yang harus diwaspadai selain itu tadi. Oh, Ada iya. mungkin hipertiroid atau diabetes. Iya, mungkin ada sakit bawaan yang diderita ya dokter ya. seperti Jadi bisa jadi dia sudah makan banyak tapi nggak bisa gemuk-gemuk seperti itu ya Iya, dokter ya. mungkin harus, dan itu harus diperiksakan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dokter. Dok, mau tanya, aktivitas tinggi saat puasa bisa membuat lapar. Nutrisi apa yang bisa dikonsumsi agar kita kenyang lebih lama? Ya, itu tadi sudah saya singgung ya di Ya. awal. Jadi memang kita harus makan yang seimbang itu tadi, isi piringku itu tadi. Oh, yang tadi Nah, ditayangkan tadi ya dokter. Itu. Isi piringku Mbak, ya. Nanti Mbak Atina Ulfa ya Iya, bisa Mbak Atina download Ulfa. Bisa isi dilihat Mbak. piringku. Iya, Nah, isi itu makanan piringku. apa saja yang bisa dikonsumsi selain untuk nutrisi juga agar bisa kenyang lebih lama, yaitu otomatis adalah makanan yang mengandung banyak serat dari buah, dari sayur. Nah, itu semakin bervariasi semakin baik.
Oh, seperti itu ya dokter. Dan Jadi dia buah bisa kurma membuat itu juga baik. kurma. Jadi dia bisa membuat kita agar kenyang lebih lama. Iya, Seperti betul. itu ya dokter ya. Untuk protein itu juga semakin banyak semakin baik karena nanti protein juga pengaruh di pembentukan otot. Nah, kalau ototnya besar, ototnya bukan besar yang kayak Adira ya, kita pinginnya ototnya itu besar, bagus, nanti otomatis lemaknya juga rada-rada insecure katanya gitu. Oh, iya seperti itu dokter. Ada pertanyaan lagi dokter. Nutrisi apa yang disarankan untuk orang dengan penyakit menahun dokter? Ya, penyakit menahun di sini yang dimaksud apa? Iya, Nah, apa ini ya, belum dokter? jelas ya. Iya. Ya, mungkin apakah penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, mungkin CVA, apa stroke dan lain-lain itu. Nah itu yang perlu kita intervensi dengan ahli gizi itu tadi. Oh iya. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya apa saja berarti Ada hitungannya nanti kalau ada nggak hitungannya salah. ya. Iya, ada berapa gram saya juga. Iya, sehari berapa gram, gulanya berapa gram seperti itu ya dokter Iya, ya. Berarti bisa konsultasi ke ahli gizi yang ada di puskesmas seperti itu ya dokter. Karena metabolisme tubuhnya mungkin sudah beda dengan yang sehat, jadi butuh ditimbang. Iya, ada perbedaan ya dokter. Dari pola makannya memang juga harus berbeda ya dokter ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sudah mengurangi porsi makan, tapi susah banget turunnya. Minum es yang manis apa juga berisiko menaikkan berat badan dokter? Ah iya itu tadi ya. Sudah saya singgung ya di depan. Gimana dokter? Iya, minum manis. Nah, manisnya ini dari apa? Kalau dari gula. Nah, itu tadi. Sirup itu ya dokter ya. Sirup itu tadi. Langsung Sus kayak disebel. Jadi, karena gulanya itu murni sukrosa, gula murni ya. Sukrosa. Jadi memang seakan-akan rasanya sudah puas gitu ya, tapi nanti akan tambah lapar, tambah haus seperti itu. Yang disarankan adalah itu tadi gula dari makanan manis dari buah atau kurma itu tadi, buah segar, entah di jus atau dimakan langsung. Saya sih lebih suka dimakan langsung ya. Oh iya ya dokter. Kalau misalkan air putih dikasih es gitu apa ya berpengaruh ya dokter? Enggak ya dokter ya. Kalau untuk kalori, minum manis. Oh, minum manis. Tapi bukan dari sirup, maksud saya air putih dikasih es air putih gitu loh dokter, dari kulkas gitu loh. Tapi kan enggak manis kalau. Iya, enggak apa-apa ya dokter ya. Enggak apa-apa. Enggak berpengaruh ya. Asal bukan asalkan bukan manis ya dokter ya. Sebenarnya ada sih toleransi untuk kita manis sehari pakai gula pasir itu berapa? 1 sendok atau 2 sendok. Nah itu ada ahli gizi lebih paham. Oh iya dokter ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter izin bertanya. Saya kebetulan memiliki ayah yang memiliki riwayat DM dan pernah suatu waktu gula darahnya tinggi. Kira-kira makanan apa, terutama takjil yang baik untuk penderita DM? Nah ini ya, kalau pada diabetes itu kan untuk ada ini apa namanya metabolismenya juga sudah beda itu tadi ya, sudah berkurang. Kemudian ada resistensi insulin juga biasanya. Nah itu untuk buah. Nah, takjil ya. Iya dokter. Baiknya apa kalau untuk orang DM? Kalau untuk takjil ya memang harus mengurangi yang manis. Jadi takjil tidak harus itu kalau buah untuk DM itu harus milih, tidak boleh yang manis-manis banget. Bisa kolak gitu boleh ya dokter ya? Kolak jangan ya dokter. Bisa itu mungkin ya buah pir gitu, atau semangka yang tidak terlalu manis. Oh iya, jadi bisa memilih dengan buah-buah atau yang mungkin manisnya. pisangnya tapi pisang yang kepok itu yang tidak terlalu manis, bisa dikukus seperti itu ya dokter ya. Untuk takjilnya bagi orang-orang yang sakit diabetes seperti itu. Oh ya. Iya, saya juga nggak nyarankan minuman dalam kemasan ya. Jadi kayak mungkin teh apa sih yang yang kemasan itu juga gulanya banyak sekali. Oh iya. Meskipun ada tulisannya less sugar dokter. Oh iya, karena tetap banyak aja ya gula tersembunyi. Oh Kan gitu. kita juga harus teliti melihat ingredientsnya.
makanan. Kadang kan kita enak tapi nggak lihat ininya kandungannya. Iya, Nah, itu. oke. Ada pertanyaan lagi dokter dari Bunda Margi ya. Ingin ngemil. Dokter, untuk mengalihkan rasa kepingin ngemil bagaimana ya dokter? Iya. Nah, Gimana ini. dokter? Ini Itu benar-benar adalah- godaan dokter itu. Betul ngemil itu. betul. Ini kembali ke mindset itu tadi ya. Oh, iya. Jadi ketika kita apa namanya ngomongnya gini, mungkin ada beberapa orang yang aku sudah nggak makan nasi, sudah mengurangi makan, sudah milih lah makannya, sudah tak kukus, sudah ini tapi aku apa nggak gendut nopo. Nah ternyata ngemil. Nah ini Iya, kenapa? Karena ngemil itu ya namanya ngemil ya, cemil sedikit Tapi sering. tapi sering dan lama-lama kalau dikumpulkan banyak. Iya jadi Jadi, banyak. kita usahakan sekarang untuk jadi makan kita taruh di piring ya, Isi piring Nah, tadi ya. piring. Jadi misal ini nasinya segini, ini sayurnya segini, ini apa buahnya segini, Lauknya segini. Ya udah ini dihabiskan. Oh gitu. Untuk ngemil. Disisihkan dulu ya dokter. No ngemil-ngemil. Ngemil itu juga harus milih sebenarnya. Boleh ngemil tapi ngemil yang sayur atau buah. Bisa ya dokter. Bisa, itu tergantung niat. Saya dulu tergantung juga, niat ya. saya dulu kalau ada kacang gitu ya atau keripik gitu. Kalau belum habis tuh rasanya masih terus gitu. Nggak ya. marem gitu ya, Nggak dokter? marem. Sekarang sudah bisa. Nah, Sekarang itu sudah ini bisa. niat, dan kita juga harus menanamkan dalam diri kita ya. Badanku ini berharga loh. Nah, Iya. Ini satu-satunya yang Iya. yang dititipi sama Gusti Allah juga titipan ya, apapun itu titipan. Nah itu kita harus rawat. Jadi Iya. kita tidak boleh maksudnya memberi makan sembarangan juga. Iya. Karena itu nanti juga yang akan kita pakai sampai tua badan kita ini. Kita harus sayang ya sama harus diri kita sendiri, sayangi, iya. kita rawat juga. Diriku sendiri aja. Jangan dipaksa selama ini bekerja keras tapi terus tidak di openi rasanya seperti itu. Uang kendaraan aja harus diservis. Iya, ada bobroknya juga. Masa badan kita tidak. Iya. Seperti itu. Harusnya gini motonya, diriku sendiri aja aku sayang, apalagi kamu. Iya, Gitu ya. Harus memang Iya, harusnya sayang ya dokter. Ada yang tanya lagi dokter? Dok mau tanya, kenapa saat di malam hari banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak, keesokan paginya waktu puasa kok terasa lebih haus? Makasih dok. Ya itu tadi. Jelas ya dokter, saya juga mengalami ini. Saya kalau malamnya semakin kita makan yang berminyak terus Berlemak manis ya, itu ya, tadi. manis berlemak. Itu nanti ya sesaat aja rasanya. Puasnya itu sesaat, tapi akan pengaruh menjadi lebih lapar, lebih itu tadi lebih haus juga. Iya. Karena memang ada mekanisme di dalam tubuh kita itu tadi metabolismenya jadi kacau. Jadi memang Kalau sudah ada, biasa. iya, Ada tubuhnya disfungsi jadi kacau ya juga. dokter ya kalau Iya. makanannya itu juga nggak pas seperti itu ya dokter ya. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan hanya pas puasa Ramadan aja sih yang kita sarankan. Jadi sebenarnya puasa ini baik. Nah, Iya. itu nanti mungkin akan bisa dijadikan lifestyle. Kan ada juga ya itu ya intermittent fasting itu yang mirip dengan puasa itu atau puasa Nabi Daud. Nah, itu Oh juga. iya, yang satu hari puasa, satu hari puasa, tidak itu satu ya hari dokter tidak. ya. Puasa Senin Kemis itu sebenarnya juga hampir mirip dengan intermittent fasting. Nah, itu istilah baratnya aja kalau dalam ini mungkin seperti itu. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis. Nah, itu selain kita sehat, dapat sehatnya, dapat langsingnya, dapat pahala. Plus-plus ya dokter ya. Plus, ya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya dokter. Iya. Dok, izin tanya, dokter bagi-bagi resep makanan sehat tapi tidak bikin gemuk dong. Gitu. Nah, Apa dokter? ini Bu Ida ini kan nanti saya japri ya Bu ya. Jadi untuk resep makanan ya kalau yang tidak bikin gemuk itu tadi sebenarnya Yang jelas isi tidak. piringku itu tadi itu harus kita ya sebisa mungkin, kalau belum bisa mungkin mendekati lah. Kita makan harus bervariasi sebanyak apa. Kalau bisa ada orang yang sampai piringnya itu digambar-gambar
di garis-garis seperti itu, tapi ya nggak terlalu ekstrim gitulah. Nah, tapi terutama juga dari proses itunya, mengolah makanannya. Iya. Beda, Hindari mungkin lemaknya ya, dokter ya. hindari lemaknya. Mungkin sama-sama telurnya, yang satu Direbus, digoreng, ya, satunya iya. dikukus, itu nanti beda. Itu juga pengaruh ya, dokter ya. Yang masuk ke dalam tubuh juga berpengaruh ya, antara digoreng dan dikukus ya, dokter. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, dokter? Dok, kalau sahur minum nutrisari belewah apa bikin cepat haus, dokter? Nah, ini nyebut merek ya. Sama aja, walaupun itu nutrisari atau ya. yang lain-lain, Apapun itu. jenisnya, Itu biasanya ada gulanya yang terkandung itu ya, gulanya. dokter ya. Yang instan itu. Oh iya. Itu Mending itu aja ya, dokter ya. Kalau memang mau itu ambil dari jus. buahnya aja Buah langsung asli, ya, iya. buah asli, bukan yang kemasan-kemasan seperti itu ya, dokter ya. Nah, karena biasanya selain ada gulanya juga ada pemanisnya. Terus Iya. udah double gula, pemanis. Nah, itu. Karena memang sesuatu yang kita Berlebihan tidak baik. iya, yang kita minum manis-manis dia akan lebih mengakibatkan lebih lapar dan haus di esok hari ya, dokter ya. Betul. Karena pengaruh itu tadi. Ada pertanyaan lagi, dokter. Nih, istri saya lagi menyusui. Bagaimana tipsnya di bulan puasa agar produksinya ASI tetap bagus? Nah, iya. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Jadi untuk menyusui ini juga sebenarnya ada yang memperbolehkan tidak berpuasa karena apabila takut asinya berpengaruh ya, iya. Tapi juga boleh berpuasa asalkan yakin Nggak produksi ada asinya nggak masalah, ada masalah. iya. Bagaimana? Ya otomatis adalah dengan menambah asupan makanan yang bisa mempengaruhi untuk produksi ASI yang bagus. Biasanya bisa dari almond, apa sih itulah biji-biji. Iya, iya. Kue itu ya, dokter. Ada yang dari kue yang Terus susu almond iya, itu susu juga almondnya, bagus. iya. Kedelai itu bagus untuk ibu menyusui. Sayur-sayuran jangan lupa, buah juga jangan lupa. Nah, mungkin juga untuk produksi ASI ini dipengaruhi dengan sebenarnya semakin diberikan semakin baik ya. Semakin Untuk banyak. bayinya. Iya. Ibu bidan pasti paham Iya. lah. Frekuensi menyusui Iya, yang baik sangat itu seperti berpengaruh. Frekuensi dan durasi menyusui Nah, sangat iya, mempengaruhi. Iya. Oh, mungkin jadi- nanti kalau bayinya pas tidur apa-apa bisa dipompa. Berapa jam sekali? 3 jam sekali kalau nggak salah. gitu. Jadi untuk nutrisinya untuk ibu menyusui ini ya tetap aja ya, dokter ya. Mungkin untuk camilannya bisa berupa tadi dari almond itu untuk menambah produksi ASI ya, kacang-kacangan seperti itu ya, dokter ya. Buah-buahan Iya. juga seperti itu. Ini pertanyaan satu lagi, dokter. Gini, cara yang efektif untuk mempertahankan berat badan kita. Jadi gimana kalau misalnya kita itu saat ini sudah merasa berat badannya ideal dan standar, untuk bertahan seperti itu gimana, dokter? Jadi kembali ke mindset, saya Mindset, bilang kembali ya? ke mindset. Nah, Iya. itu bagaimana ketika kita itu bisa menghargai tubuh kita. Nah, itu nanti otomatis kita akan ngeman ya. Wah, sudah segini ya kita jaga. Karena selain kita juga untuk apa ya, good looking, maksudnya good looking sampai Mbak Tia ini sudah good looking, sudah tinggi, sudah cantik langsing. Nah, itu juga harus Berjuang ya, dokter. dirawat. Iya, dirawat. Jadi jangan sampai maksudnya sudah bagus terus kita rusak lagi. Iya. Nah, bagaimana? Kembali ke mindsetnya itu tadi. Masa kita yang sudah dengan pola makan yang baik terus kita rusak lagi dengan pola makan yang sembarangan itu tadi. Janganlah, eman. Berarti niat ya, tetap niat Iya, dari tetap dalam niat, hati ya. niat. Iya. Kok nggak terasa ya, dokter ya, sudah 60 jam. menit berlalu ya, dokter ya. Iya. Iya. Jadi kesimpulan dari hari ini banyak sekali hal yang bisa lakukan untuk menjaga agar kita tetap sehat pada saat bulan Ramadan. Untuk closing statementnya dari dokter untuk Wong Tulungagung, monggo. Mungkin itu ya. Jadi untuk puasa sebenarnya
selain secara rohani juga jasmani kita, waktu yang tepat untuk meriset tubuh kita, mendetoks itu tadi. Jadi puasa ini sangat banyak manfaatnya. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan aja. Jadi kalau bisa itu kita jadikan gaya hidup. Nah, gaya hidup berpuasa, mungkin nanti mau intermittent fasting, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, itu bagus. Selain bagus untuk tubuh, juga untuk metabolisme, untuk ini juga kesehatan juga terutama. Ya, terima kasih banyak dokter, hari ini sudah menjadi narasumber di acara kita di podcast Dinkesta Menyapa. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Saya sebagai host kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.